Ya, perhelatan Piala Dunia U20 belum juga dimulai. Tapi banyak pihak yang sudah kelimpungan. Ya, itu karena soal sepele sebenarnya. Nggak disangka-sangka lolos putaran kualifikasi dan tentu saja berhak bertanding dan datang ke Indonesia. Seperti tim-tim lain dari beberapa negara. Karena ini adalah Piala Dunia. Tapi tentu saja, ngapain saya ngomongin bola? Kita ngomongin politik hari ini. Sepak bola dan tentu saja Erick Thohir. Yang ketika saya ngonten ini, tanpa lelah dia mengemban amanat Presiden Jokowi sebagai Ketua PSSI berangkat ke markas FIFA di Zurich, Swiss barusan. Kita bicara soal politik, biar nggak buta-buta amat soal politik. Ya, ada figur namanya Bertolt Brecht, dia penyair asal Jerman. Itu menggambarkan bahwa buta yang terburuk adalah buta politik. Dan ia benar, karena hanya dengan berpolitiklah kita akan menentukan kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan kita boleh gembira, karena buta politik yang justru dipelihara pada zaman Orde Baru dulu itu, kian hari kini semakin langka dengan dukungan sosial media. Partisipasi publik dalam politik semakin meluas sampai ke pelosok desa. Nah, kebebasan berpendapat itu menjadi kontrol publik yang efektif loh. Dan hal ini berimbas pada kepuasan publik. Dan dalam demokrasi di era Presiden Jokowi ini, menurut survei yang dilakukan oleh lembaga Indobarometer bulan kemarin, tingkat kepuasan publik terhadap demokrasi di era Presiden Jokowi itu mencapai hampir 60%. Kurang sedikit. Ini luar biasa. Ya, kita ngomongin lebih detail lagi, tapi setelah yang satu ini bersama saya Mas Jupray. Bletak! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Bletak! Ya, jadi begini, nggak bisa dipungkiri memang terjadi peningkatan eskalasi partisipasi dalam berdemokrasi ya. Gairah publik untuk terlibat dalam proses politik nggak diragukan lagi. Masyarakat itu semakin cerdas dan telah sadar memiliki kekuatan opini sendiri. Masyarakat tuh ya, bukan cuma saya. Nah, opini publik muncul itu sebagai kekuatan saat ini. Di saat partai politik belum berani menentukan sikap tentang apapun misalnya, atau tentang siapa calon pemimpin masa depan. Publik itu sudah ramai memilih siapa calon mereka dan pemilu yang akan datang ini. Siapa calon mereka pada 2024 nanti, publik itu sudah ribet. Nah, masyarakat itu telah berani menilai siapa calon pemimpin ideal mereka yang akan datang. Nah, kita ingat ya, jauh sebelum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan, meski samar-samar dengan sedikit dukungan, publik itu sudah membuat opini tentang kelayakan Anies Baswedan diusung sebagai calon presiden masa depan. Yang kemudian ditangkap Partai Nasdem sebagai jualan. Selain itu ada juga nama Ganjar Pranowo, yang kita semua tahu, yang menduduki elektabilitas tertinggi di semua survei. Kecuali surveinya Cikeas ya. Karena dianggap sebagai penerus Presiden Jokowi. Nah, dua nama itu, Anies dan Ganjar tadi, yang diprediksi akan muncul sebagai calon kuat yang akan diusung oleh kekuatan koalisi partai. Ya, meski ada kemungkinan nama-nama yang lain ya, misalnya Prabowo, Erlangga, dan juga Puan Maharani. Tapi Erlangga dan Puan kan menurut saya nggak dapat respon yang positif dari publik lah, dengan rendahnya suara mereka dalam survei-survei yang lebih banyak sebagai cawapres yang diusung oleh partai ketimbang jadi capres. Sementara Prabowo itu dianggap telah memiliki syarat kalau terjadi koalisi, misalnya dilanjut ya dengan PKB sebagai representasi kekuatan partai misalnya. Nah, upaya publik tentu nggak berhenti di calon presiden sebagai bentuk partisipasi demokrasi. Nggak cuma presiden aja, tapi tracking itu terus dilakukan terhadap tokoh-tokoh yang layak disandingkan sebagai calon wakil presiden, sebagai pasangan ideal, dan juga mumpuni. Muncul nama-nama tokoh partai seperti Erlangga tadi, ada Puan tadi, ada Caimin yang kapasitasnya lebih pas sebagai bakal calon wapres karena dia merepresentasikan partainya. Tapi selain itu juga
muncul opini tokoh-tokoh yang dianggap non-partai yang memiliki kapasitas seperti Ridwan Kamil, Khofifah, dan juga Erick Thohir. Dari 3 nama terakhir itu, seperti kuda hitam ya, Erick Thohir ini melejit sebagai tokoh yang menjadi favorit. Selain muda, Erick ini dianggap memiliki pengetahuan yang luas dan visioner. Nama Erick Thohir muncul ke publik di beberapa lembaga survei, salah satunya Indobarometer yang baru kemarin ya. Itu dalam survei yang baru dirilis kemarin itu mereka menyebutkan bahwa Erick Thohir telah menjadi cawapres primadona yang dinilai memiliki amunisi lengkap, baik untuk kandidasi cawapres maupun dalam hal pengetahuan dan juga kemampuan memimpin NKRI. Indobarometer yang bilang loh ya. Apalagi dengan adanya isu besar soal Piala Dunia U20 ini, seolah panggung dadakan berukuran raksasa terbentang di depan Erick Thohir. Maka nggak heran, nama Erick Thohir bahkan mengalahkan 2 tokoh yang selama ini dianggap sebagai representasi basisnya NU, yaitu Caimin dan Khofifah tadi. Kali ini tidak mengejutkan sebenarnya menurut saya sih, karena Erick juga anggota NU, juga kerap menyambangi Nahdien di pesantren, pelosok bahkan juga ada program-program yang dibuat oleh Erick ini untuk memajukan pesantren. Loh, kurang apa lagi tuh ya? Suara rakyat itu meski melalui survei tentu tidak dapat dianggap sepele ya. Kiprah dan prestasi Erick Thohir ini telah banyak dilihat masyarakat soalnya. Nah, jauh sebelum terjun dalam dunia politik, saya meyakini Erick Thohir adalah sosok muda yang sukses dalam dunia usaha, kita semua tahu. Berbeda dengan pengusaha pada umumnya yang masih bermain di tingkat-tingkat lokal. Tahun 2013, masyarakat itu dikejutkan dengan berita media pengusaha Indonesia yang menjadi 70% membeli 70% saham Inter Milan. Bayangin, sebuah klub sepak bola raksasa di Eropa. Bukan basa-basi kalau kapasitas dan kredibilitasnya Erick Thohir diakui dunia internasional. Dan yang menggembirakan, di bawah kepemimpinannya, Inter Milan tadi berhasil finish di urutan keempat Serie A. Ini bukan kaleng-kaleng. Nah, makanya ketika dia jadi Erick Thohir jadi ketua umum PSSI, kemudian ada masalah yang saat ini sedang viral, maka tidak salah kalau Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepada Erick Thohir untuk menyelesaikan ini. Ya, kemudian kemunculan Erick di panggung politik nggak bisa lepas dari kepiawaian Presiden Jokowi memang. Dengan memberi ruang pada generasi muda untuk berkembang, Erick ini digandeng menjadi ketua tim pemenangan Jokowi Ma'ruf pada 2019 dan lagi-lagi sukses dengan kemenangan. Lalu berbekal prestasi dan pengetahuannya dalam dunia usaha ya, Presiden Jokowi memberi amanah sebagai Menteri BUMN yang mengantarkannya sebagai menteri dengan prestasi dan kinerja yang menurut saya sih terbaik serta bersih dari korupsi. 3 hal terakhir, kinerja baik, prestasi, dan bersih tanpa korupsi, itu nampaknya mampu mengambil hati masyarakat untuk lebih memilih Erick, kira-kira ya, sebagai cawapres yang paling pantas menurut masyarakat seperti itu yang dipotret oleh lembaga survei. Bisa jadi kinerja baik itu ditunjukkan tidak hanya di belakang meja loh, tapi juga di lapangan. Salah satunya terakhir adalah langkah satsetnya dalam penanganan kebakaran depo Pertamina Pelumpang kemarin. Bisa diselesaikan. Erick juga piawai mendekati kaum muda melalui sepak bola. Posisinya yang baru terpilih sebagai ketua umum PSSI nggak diragukan lagi, memiliki dukungan luas di kalangan supporter bola. Nah, tugas Erick lah untuk menata sepak bola Indonesia dengan lebih baik lagi tentunya. Sikapnya yang kadang-kadang terlihat kalem, elegan, dan profesional itu menjadikan mudah diterima di semua kalangan Erick Thohir ini. Nah, ini menjelaskan kenapa opini publik sangat berharap Erick bisa menjadi cawapres bagi siapapun. Bahkan relawan Ganjar dan juga relawan satsetnya Erick Thohir itu telah saling silaturahmi katanya sebagai simbol dukungan masyarakat untuk Ganjar Pranowo dan juga Erick Thohir. Ya, dukungan terhadap Erick juga muncul dalam Rakornas PAN yang baru lalu. Dalam Rakornas itu diusulkan oleh Koalisi Indonesia Bersatu seolah-olah yang disambut baik oleh P3. Artinya sangat dimungkinkan PAN dan P3 akan ikut koalisi di mana di situ ada Erick dan mereka beranggapan Ganjar Erick sebagai pasangan ideal yang akan meneruskan perubahan dan juga keberlanjutan pemerintahan sekarang. Pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir dianggap sebagai titik temu politik 2 kubu, yakni istana dan
partai, istana, dan mungkin PDI Perjuangan, karena Ganjar berasal dari PDI Perjuangan. Mungkin maksudnya itu. Sementara bisa saja ya Prabowo, Caimin, dan juga Anies berpasangan dengan AHY sebagai pasangan yang tepat sebagai lawan Ganjar Erik yang akan meramaikan dalam pesta demokrasi pilihan Presiden 2024. Ya, meski calon pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir diprediksi sebagai pasangan yang ideal dan selalu teratas di berbagai survei yang dilakukan oleh banyak lembaga, baik Ganjar maupun Erick tetap bersahaja, fokus menjaga amanah rakyat sebagai pejabat publik yang harus tetap melayani. Seperti keberangkatan Erick Thohir semalam ke Swiss untuk mengemban tugas negara, menuntut doa dari kita semua seperti pesan Presiden Jokowi, olahraga dan politik memang seharusnya tidak dicampurkan dengan elegan. Sehingga indahnya demokrasi, dan demi demokrasi, konon suara rakyat adalah suara Tuhan yang harus diikuti. Saya Mas Jopray, salam Bletak! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Letak!